Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi ini hatimu lelah, ingat Tuhan sudah siapkan kekuatan baru untukmu hari ini. Sebelum memulai hari dengan segala aktivitas kita, dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti setiap pesan yang Engkau sampaikan. Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami bukan hanya dengan pikiran tetapi juga dengan iman dan ketaatan. Ajarlah kami supaya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan kekuatan dalam menjalani hari ini. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, sehingga setiap kata yang kami baca boleh mengubah hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai salah jalan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tidak bisa disangkal bahwa di dunia ini ada banyak jalan yang orang pikir adalah jalan yang benar dan baik menurut pandangan mereka. Tetapi belum tentu jalan yang baik itu dapat membawa kehidupan kekal. Ujung-ujungnya malah menyesatkan. Karena itu kita perlu berhati-hati supaya tidak mudah disesatkan. Sebagai orang yang percaya, sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita jalan yang harus ditempuh, yaitu jalan yang benar dan menuju kepada kehidupan. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Kata kebenaran dalam Yunani itu aletheia, adalah kata yang sangat spesifik, bukan kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang hakiki. Pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan, sebagai penegasan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tengah dunia yang jahat ini, kita takkan luput dari romantika kehidupan yang diwarnai dengan persoalan dan pergumulan berat. Namun, bila kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Di tengah dunia yang semakin diliputi oleh kegelapan, dikarenakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Banyak orang mencari jalan kebenaran dan hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka seperti meraba-raba di tempat yang gelap dan pekat, dan karena tiada cahaya yang meneranginya, mereka tidak dapat menemukan jalan itu. Ada kabar baik hari ini, karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jelas sekali Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya memberi nasihat dan arahan, tapi Dia juga akan menuntun dan memimpin kepada kebenaran dan kehidupan.
sebab Dia adalah jalan itu sendiri. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima tertanam dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Sertai langkah kami sepanjang hari ini. Lindungi kami dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami kerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.